Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Syam, SPD. Saya guru di UPTD SPF SDN 20 Totaka, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Sopeng. Malam hari ini saya akan menyampaikan jurnal monolog modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari kita lihat dan saksikan. Dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya menemukan bahwa seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan terhadap sebuah kasus, yang pertama harus mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral, sehingga diperoleh keputusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika dan bujukan moral itu sangat berbeda. Pada dilema etika, kita dihadapkan pada situasi benar melawan benar. Sementara pada bujukan moral, kita dihadapkan pada situasi benar melawan salah. Tetapi bujukan moral dapat berubah menjadi dilema etika ketika sudut pandang kita berbeda terhadap situasi tersebut. Tentunya saya akan memulai dari diri saya sendiri. Saya akan mencoba menerapkan apa yang saya peroleh dari program ini dan berusaha melakukan perubahan sekecil apapun yang dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan sejawat maupun bagi warga sekolah, apalagi dalam pengambilan keputusan. Pertama, tentu saya harus menentukan apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya saya harus jeli melihat permasalahan itu dari latar belakang kejadian sehingga saya bisa mengambil suatu keputusan yang benar dan dapat saya pertanggungjawabkan. Yang kedua, saya harus mengidentifikasi paradigma yang ada pada kasus tersebut. Apakah paradigma itu individu lawan masyarakat? Ataukah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau empati, ataukah juga kebenaran lawan kesetiaan, dan apakah juga dia termasuk paradigma jangka panjang atau jangka pendek. Ya, pola pikir apa yang akan saya ambil? Apakah saya akan melakukan demi kebaikan orang lain, atau karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip, ataukah melakukan apa yang saya harapkan orang lain akan lakukan pada saya? Kemudian saya harus memilih prinsip apa yang harus saya gunakan. Apakah saya memilih prinsip berpikir berdasarkan hasil akhir, ataukah saya harus memilih berpikir berdasarkan peraturan, atau apakah saya harus memilih berpikir berdasarkan rasa peduli? Setelah itu saya akan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut? Apa fakta-fakta yang saya temukan di kasus tersebut? Setelah itu, saya melakukan uji benar salah yang memuat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan juga uji panutan atau idola. Selanjutnya yang kelima dan keenam tadi saya sudah bahas di depan ya, yaitu yang kelima yaitu paradigma apa yang terjadi pada kasus tersebut. Yang keenam, prinsip apa yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu sudah saya sampaikan di depan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah adakah solusi yang tidak terduga sebelumnya yang bisa saya ambil atau
saya menggunakan opsi trilema seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, keputusan apa yang akan saya ambil? Terakhir, saya harus merefleksikan keputusan yang saya ambil agar saya dapat mengambil keputusan yang betul-betul benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut sedikit demi sedikit. Ketika saya sudah memahami betul tentang materi itu, maka saya akan mulai melakukan pengamatan di lingkungan sekitar saya, dan ketika saya menemukan sebuah masalah, maka saya akan berusaha mengambil keputusan dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah saya pelajari itu. Menurut saya, kepala sekolah adalah orang yang tepat karena beliau sudah banyak pengalaman dalam memutuskan suatu kasus atau suatu masalah yang ada di sekolah. Namun tidak terlepas dari itu, saya juga bisa mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi. Bahkan saya juga bisa mengajak orang tua untuk sebagai partner saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Sekian secuil ilmu yang telah saya utarakan, semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk orang lain di sekitar saya. Terima kasih, sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.